Ya, siapa yang pernah stres di sini? Angkat tangan. Mengalami tekanan yang berat, ada? Kalau enggak ada pulang aja. Ya, semua kita pasti pernah mengalami. Bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun juga mereka mengalami tekanan hidup yang berat ketika mereka melayani Tuhan. Jangan dipikir ya yang mengalami stres itu cuma jemaat. Pendeta itu kan enak hidupnya. Ya, pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Saudara, di dalam Alkitab ya, saya tuh beberapa waktu yang lalu saya ngajar di sekolah Alkitab misi saya di Bandungan. Lalu saya suruh anak-anak murid itu cari tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami stres. Lalu saya suruh mereka presentasi di depan. Ternyata hampir semua tokoh Alkitab itu pernah stres. Pak Lukas pernah stres enggak, Pak? Saya sering, Pak. Ternyata Pak Lukas juga pernah ya. Semua saudara, semua pernah mengalami. Yunus bahkan pernah minta mati. Ya, Tuhan cabut saja nyawaku. Ada di antara saudara yang mengalami stres lalu minta mati? Belum toh? Berarti masih lebih berat Yunus toh? Makanya gak usah alay lebay. Ya, berpikir bahwa kita ini yang lebih berat masalahnya. Saudara, di dalam Alkitab pun Elia seorang nabi yang begitu luar biasa. Ketika dia di dalam pemerintahan Raja Ahab, ya Ahab itu membuat nabi palsu untuk mendukung semua program-program pemerintahannya. Karena bangsa Israel itu negara teokratis yang harus mendengar suara Tuhan. Jadi walaupun raja bilang A, kalau nabi bilang B enggak boleh. Nah, Ahab itu kan jahat. Dia tidak takluk kepada Tuhan. Istrinya itu Isabel. Membangun banyak penyembahan berhala di Israel. Jadi dia pikir kalau nabi asli ini dia ngomong A, nabi asli ngomong B kan tidak terjadi programnya. Jadi dia bikin kelompok nabi palsu. Enggak tanggung-tanggung saudara, ratusan orang. Ketika Elia itu merasa tinggal dia sendiri, di situ nabi yang benar. Lalu dia harus membunuh, Tuhan suruh dia bunuh 450 nabi palsu. Ya, dia bunuh saudara, Tuhan suruh dia bunuh semua nabi itu. Membunuh 450 orang nabi palsu itu ya berat atau ringan saudara? Berat loh, bunuh satu orang aja enggak gampang loh. Ketika Elia sudah melaksanakan apa yang Tuhan buat, lalu diceritakanlah kepada Isabel ya bahwa nabi-nabimu yang kau bikin itu sudah mati. Dibunuh oleh Elia. Lalu Isabel berkata, bilang sama Elia ya, besok pada jam seperti ini, kalau dia tidak mati seperti nabi-nabi yang sudah dia bunuh itu nabi saya, ya maka jangan sebut aku Isabel. Waktu Elia mendengar ancaman itu, dia ketakutan. Ya, Elia tuh ketakutan luar biasa saudara. Dia lari ke padang gurun. Loh, dia menghadapi 450 nabi, dia berani loh. Tapi cuma dengar satu perkataan wanita, ya ternyata dia menjadi ketakutan, menjadi ya begitu tertekan, menjadi depresi, menjadi begitu stres saudara. Dia sudah mengalahkan 450 nabi, sudah berhadapan dengan Ahab raja. Dia menang dengan kekuatan. Dan ternyata kenapa Elia itu mengalami stres dan tekanan yang begitu berat? Karena ternyata ya dia sudah kelelahan, bukan soal hanya Isabel. Tapi dia udah kelelahan, habis bunuh 450 nabi. Lalu dia dengar kata-kata itu. Sebenarnya kata-kata itu dia dengar kalau dari awal sebelum dia bunuh 450 nabi itu, kira-kira dia takut atau tidak? Enggak, itu biasa ancaman itu. Orang dia aja mau dibunuh Raja Ahab, mau dibunuh semua nabi itu, dia enggak takut. Tapi kenapa tiba-tiba dia mengalami ketakutan? Karena sudah kelelahan, sudah capek.
Ya, orang itu stres itu ya terjadi saudara, sebenarnya biasa, semuanya itu biasa. Tapi kalau sudah terlalu lelah maka gampang untuk tertekan. Bilang kanan kirimu, jangan terlalu lelah. Nanti gampang stres ya. Apalagi kalau yang lelah itu hati. Ya, kalau lelah tenaga itu ya gampang saudara. Kalau lelah tenaga itu gampang tidur malah. Saya tuh kalau ketemu orang-orang kaya di Jakarta konseling, "Bu, saya tuh enggak bisa tidur." Saya bilang, "Bapak kurang lelah." Ya, karena orang kaya itu yang lelah hati dan pikirannya. Dia bilang, "Masa sih Bu? Coba Bapak ngepel rumah ini, Bapak rumahnya kan 3 lantai toh. Coba Bapak pel dari lantai 1 sampai lantai atas. Saya yakin nanti malam Bapak pasti langsung tidur nyenyak." Iya juga ya, iya mereka kurang lelah badannya. Ya, makanya gak bisa tidur. Elia ini lelah tenaganya, lelah pikirannya saudara. Dia lari ke padang gurun, ya lalu dia juga minta mati loh. Bahkan dia bilang, "Tuhan, aku ini sudah bekerja lelah buat Engkau. Tapi apa yang aku dapati?" Ya, saudara, stres itu bisa dialami oleh semua orang. Satu contoh di Alkitab yang sangat luar biasa juga adalah Daud. Daud pernah mengalami stres. Stres yang paling hebat yang dialami oleh Daud itu kenapa saudara? Ada yang tahu? Dikejar Saul. Daud tidak bersalah, dia itu dinubuatkan Tuhan akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan Saul. Karena Saul tidak lagi berkenan. Salahnya Daud apa? Emang Daud pernah minta jadi raja? Kan tidak toh? Ya, masalah itu datang gak harus kita salah atau kita undang. Ya, sering kali bahkan kita benar di jalurnya Tuhan pun ada masalah. Daud tuh gak pernah loh jadi raja. Dia gak pernah pengen dan ngomong aku pengen jadi raja. Tiba-tiba Tuhan itu menyampaikan kepada Samuel, "Kamu harus pergi kepada Isai karena ada satu anaknya yang aku akan pilih menjadi raja menggantikan Saul." Daud bahkan gak tahu dia lagi menggembalakan kambing domba di padang. Lalu ketika mendengar itu Samuel bilang, "Ya sudah, mandi semua kamu." Ya, kakaknya Daud, "Mandi, besok nanti kita akan ketemu, kamu siapin bajumu ya, kita nih ketemu sama nabi besar loh." Dan dia bilang ada salah satu di antara kalian yang akan menjadi raja. Lalu Daud bilang, "Pak, aku pakai baju apa?" "Kamu ndak usah. Karena kamu ndak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit. Kamu tuh gembalakan kambing domba aja besok. Kamu tetap ke padang. Kakak-kakakmu ini prajurit. Mereka nanti yang akan pergi. Kami mau pergi makan ketemu sama nabi besar ini." Kalau saudara jadi Daud, saudara kepahitan enggak? Memang dasar tukang kepahitan semua. Apa dikit kepahitan. Tapi jujur loh, kita pasti kan kecewa kalau papa kita ngomong gitu toh. Dan akhirnya besok Daud melihat kakak-kakaknya semua sudah berdandan. Ini acara besar saudara. Ya. Lalu Daud ya udah dia cuma lihat, ya udah dandan. Dia pergi dengan baju biasanya dan bawa kambing domba yang Alkitab bilang hanya beberapa ekor. Enggak banyak, cuma beberapa ekor. Dia bawa ke padang. Ya, akhirnya ketika Samuel melihat Eliab anak Isai yang paling gede, badannya tinggi besar, ganteng, gagah, prajurit. Langsung Samuel bilang, "Ini pasti yang akan jadi raja." Karena memang tampangnya tampang raja. Tapi waktu dia berpikir begitu, Tuhan bilang, "Aku sudah menolak dia." Karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Lewat semua anaknya Tuhan bilang bukan loh. Lalu Samuel bingung lah, yang mana? Dia tanya sama Isai, "Ini semua sudah anakmu?" "Enggak, masih ada satu." "Mana dia?" "Menggembalakan kambing domba." "Aduh, enggak usah tanya dia, enggak ada potongan raja." Dia juga bukan prajurit, masih kecil, kemerah-merahan, enggak masuk hitungan. Enggak apa-apa kalau secara dunia orang bilang kita ini enggak masuk hitungan, amin. Tapi percaya Tuhan melihat
Saudara, Tuhan tuh melihat hati loh, makanya jaga hatimu, amin. Untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita harus jaga hati. Di hati ini jangan ada iri, dengki, benci, kepahitan, kekecewaan. Ngapain? Hidup ini cuma sebentar. Ya, untuk mengalami enggak ada yang lain. Karena Alkitab berkata Tuhan melihat hati, enggak ada yang lain. Udah hati kita nih jaga. Ya, kita enggak bisa jaga mulut orang toh. Yang kita bisa jaga apa? Ya, mulut orang bagaimana saudara jaga? Ya, kita nih ya diam aja. Bu, dulu ada orang cerita tentang ibu. Saya sekarang kalau begitu, Bu, saya dengar cerita tentang ibu. Saya tanya, ceritanya bagus atau buruk? Ya buruk sih, Bu. Apa ceritanya? Panjang, Bu, sambil ngopi yuk. Soalnya kalau lewat telepon cuma pendek, enaknya sambil ngopi. Saya bilang, saya nggak ada waktu untuk mendengarkan perkataan buruk orang. Mending saya buat syuting, mending saya hidup buat berdampak. Amin saudara. Ngapain saya dengarkan perkataan buruk orang, nggak ada waktu saya. Bener ibu nggak mau denger, seru loh Bu, kagak. Ya karena jaga hati susah, ngapain dengerin omongan orang yang bikin sampah di hati. Ya, makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk bisa tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tampar mulut orang. Makanya kita nggak boleh nampar karena tangannya cuma. Ya kalau 3, saya remet mulutmu. Tapi sayang cuma 2, jadi nggak usah nampar mulut orang. Saudara, kita bisa jaga hati kita kok. Memang kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Daud itu tidak diperhitungkan, ada alasan untuk Daud kepahitan kepada orang tuanya. Sekarang kan banyak anak-anak, saya jadi homo karena saya pahit sama orang tuaku. Ih, kenapa kau izinkan dosa menentukan masa depanmu? Kenapa kau izinkan nasibmu untuk membawa engkau kepada hal-hal yang buruk? Tidak ada alasan bagi orang benar untuk melenceng daripada firman Tuhan dan membuat masa depanmu hancur cuma karena sebuah alasan. Katakan, ada orang saya jadi homo Bu karena dulu saya pernah begini, saya pernah begitu. Tinggalkan itu semua. Kita semua punya alasan masa lalu untuk memilih apakah hidup kita jadi benar atau salah. Jangan beri alasan apapun. Pakai semua alasan-alasan kekecewaan, kepahitan di masa lalu untuk menjadi sebuah cambukan membawa hidup kita ini menuju kepada tujuan Tuhan. Amin. Ya saudara, Daud di padang itu dia enggak nangis saudara. Ya, sambil nyanyi kepahitan gitu enggak. Ya, kau yang berjanji, kau yang menyakiti. Ngapain? Ya, Daud di padang mengembalakan kambing domba sambil nyanyi saudara, ya. Dia bikin lagu di sana, ya. Dia nyanyi pujian. Makanya Mazmur itu hampir semua lagu rohani yang saudara nyanyikan sekarang itu ciptaannya Daud. Ciptaannya Daud. Ya. Tadi saudara nyanyi lagu apa? Pujian tadi yang kedua. Apa tadi pujian yang kedua tuh? Ayo pemusiknya aja lupa loh. Tuhanlah kekuat, bukan ya? Nggak ada ya, lagu apa tadi? Itu salah satu juga lagu ya, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Itu siapa penciptanya? Iya, sekarang kan ditulis penciptanya itu ini. Padahal kan dia cuma ambil dari Mazmur. Yang ciptain siapa? Daud. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia nyanyi aja, ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Siapa yang tulis itu? Daud yang ciptakan. Waktu dia menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba Samuel bilang begini, Isai kita gak akan duduk makan ya sebelum dia datang. Siapa? Anakmu yang kecil. Yakin? Nggak ada potongan raja loh. Panggil, bukan prajurit, panggil. Karena kita nggak akan mulai acara. Dengar saudara, kalau sikap hatimu benar, Tuhan cari kau dimanapun kau berada. Amin.
Tuhan cari engkau, dia promosikan engkau dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Siapa yang duga Daud sudah disembunyikan loh di padang. Karena di mata manusia dia nggak ada apa-apanya, tidak diperhitungkan. Tapi karena dia bernilai di mata Tuhan, dia nggak kecewa, dia nggak izinkan apapun masuk di hatinya lalu menjadi kepahitan. Dia tetap memuji Tuhan. Lalu lewat Samuel, nabi besar itu Tuhan bilang, cari dia. Acara ini nggak mulai kalau dia tidak ada. Wow nggak? Mau sehebat apapun manusia menutup jalanmu, sehebat apapun orang coba merendahkan engkau, bahkan menutup pintu berkatmu, kalau Tuhan yang buka, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin saudara. Ya, saya ingat saya dulu ada pendeta bilang, saya tutup pintu pelayananmu, saya tutup pintu berkatmu. Saya bilang, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong gitu saya takut. Tapi manusia bukan Tuhan. Waktu ditutup pintu, Tuhan buka lewat YouTube. Ya, maka saya bisa jadi YouTuber. Gak ada yang tahu kan saudara. Yang harus kita jaga adalah hati. Lalu ketika Daud diangkat menjadi raja, urapan Tuhan, ternyata memang Daud yang dipilih Tuhan. Sampai bapaknya bilang, enggak mungkin loh, enggak mungkin. Ya terserah dunia bilang enggak mungkin. Kalau Tuhan bilang mungkin, maka tidak ada perkara yang mustahil saudara. Akhirnya ya ketika Saul sudah ditolak oleh Tuhan, Daud memenangkan pertempuran. Ini Daud sudah diurapi raja loh. Waktu ketika di medan pertempuran ada saatnya Tuhan akan mempromosikan engkau. Bahkan di waktu-waktu yang gak terduga. Loh saudara tahu promosi Daud itu, dia gak sadar hari itu hari promosinya loh. Sudah berbulan-bulan prajurit bangsa Israel dipermalukan oleh yang namanya Goliat. Berbulan-bulan Goliat meneriaki bangsa Israel, siapa yang berani maju lawan aku? Tidak ada yang berani. Di padang itu berbulan-bulan mereka pun latihan bagaimana memikirkan strategi mengalahkan Goliat. Daud ini tiap hari mengembalakan kambing domba, sudah diurapi jadi raja. Daud gak ngomong gini, "Pak, aku ini udah diurapi loh jadi raja. Besok aku jadi prajurit ya. Kasih aku pedang, bikinin aku baju prajurit." Enggak, hidup ini santai aja saudara, amin. Kalau kita mengalir dengan rencana Tuhan, santai aja, tiba-tiba Tuhan bukain jalannya. Saudara, akhirnya ketika saat itu Tuhan mau promosiin Daud, bahkan Daud enggak tahu. Ceritanya papanya bilang, "Daud sini, kakak-kakakmu itu lagi di medan pertempuran, enggak pulang-pulang. Karena ada raksasa yang namanya Goliat itu lagi menantang bangsa Israel. Ini bawa rantang ini isinya nasi, roti, jelai. Kamu kasih ke kakakmu di medan pertempuran. Antar, jangan lama-lama, mereka lapar." Daud bawa rantang sambil nyanyi di medan pertempuran. Dia nggak tahu hari itu hari promosinya toh. Lalu dia bawa rantang itu sampai sana, kaget. Loh, ada manusia tinggi banget. Dia dengar Goliat itu mengolok-olok bangsa Israel, mengolok-olok Allah. Daud itu paling gak suka kalau nama Tuhan itu direndahkan. Mana Allahmu? Katanya bangsa Israel punya Allah yang hebat. Kalahkan aku. Gak ada satupun yang berani. Lalu Daud bilang, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang berani mengolok-olok nama Tuhan? Mereka bilang, dia prajurit dari kecil, badannya aja itu berapa kali lipatnya saudara. Lalu Daud bilang, aku mau pergi melawan dia. Lalu heboh semua, kasih tahu ada yang mau maju. Kakaknya Daud dengar, dia lihat siapa yang mau maju itu loh. Daud tuh, kurang ngajar ini dia ini. Ya kita aja semua prajurit ini semua gak ada yang berani. Dia jewer, aku tahu kenakalanmu ya. Pulang, kau kan kesini cuma antar makanan toh. Kenapa kau nakal? Dia bilang, aku ndak nakal, aku tuh mau lawan dia tuh. Lalu dipanggillah menghadap Raja Saul. Benar kamu mau lawan dia? Iya. Pakai apa?
Aku ini di padang menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa datang makan dombaku, aku kejar singanya, aku robek mulutnya. Aku ambil dombaku dari mulutnya. Kalau ada beruang datang, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Allah yang memberi aku kemenangan di padang. Maka Allah yang sama itu akan memberikan aku kemenangan untuk melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Amin saudara. Dia gak bilang dia ahli, tapi dia bilang Allah yang memberi aku kemenangan. Allah yang sama, nama Yesus yang berkuasa itu, yang akan memberi kita kemenangan saudara. Akhirnya ya udah, karena memang tidak ada satupun yang mau maju, ya udahlah ya, dalam hatinya Saul ya coba aja lah. Lalu Daud maju saudara, dipakein baju sirahnya Saul, pakai ini, Daud gak bisa jalan. Ya, karena berat sekali itu baju besi ya. Akhirnya Daud copot semuanya, enggak aku gak terbiasa pakai ini. Aku maju saja dengan apa yang ada di tanganku. Tuhan itu gak cari apa yang gak ada di tanganmu. Dia lihat potensi yang ada dalam dirimu dan dia lebih tahu saudara daripada kita. Daud cuma ambil ya 3 batu, baru 1 batu terbang. Tepat kena di kepalanya Goliat, lalu dia tumbang dan mati saat itu juga. Apakah Daud tahu itu hari promosinya? Ketika hatimu benar saudara, Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Apa yang terjadi? Akhirnya Daud dieluk-elukan, semua memuji-muji Daud. Luar biasa Daud. Ya, Saul pun senang. Ayo datang ke istanaku, aku akan kawinkan kau dengan anakku. Ya, dan kau akan menjadi panglima perang bangsa Israel. Enggak pernah latihan perang. Akhirnya dia diangkat menjadi panglima perang. Dia masuk ke istana Saul. Tapi perempuan-perempuan nyanyi. Saul membunuh hanya beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Lalu Saul menjadi iri hati. Inilah pertama kali awalnya Daud mengalami stres yang berat di hidupnya. Akibat hanya 1 ulah dari iri. Ngeri ya saudara. Cuma karena iri hati. Loh sekarang saya mau tanya, apakah Daud mau dieluk-elukan orang? Enggak toh, Daud kan gak minta dieluk-elukan toh, dia juga tidak sombong, dia ya apa adanya aja. Ya tapi kalau orang memang dipakai Tuhan begitu kan ya enggak bisa dipungkiri, pasti akan dipuji. Lalu itu juga bukan maunya Daud kan, untuk orang-orang semua menghormati dia lebih daripada Saul. Tapi persoalannya ada di hatinya Saul yang tidak beres. Dia iri. Dari situ dia berikhtiar untuk membunuh. Yang tadinya dipuja-puja, Saul juga bersyukur karena Daud memenangkan pertempuran dengan Goliat. Perkara iri hati akhirnya menjadi timbul niat untuk membunuh. Dan ini Daud yang mau bunuh raja saudara. Enggak ada ampun sudah kan. Dia harus melarikan diri dari satu gua ke gua lain. Salahnya apa coba? Dan ini kematian di depan mata. Raja bilang cari yang namanya Saul. Dimanapun dia sembunyi cari, penggal kepalanya. Gara-gara iri hati. Loh Daud kalau bisa protes kan, Tuhan siapa juga yang minta aku jadi begini. Nggak salah loh saudara, nggak salah loh. Ya makanya saya bilang orang itu stres itu 2 macam. Hari ini pagi ini saya akan bahas yang karena kehendak Tuhan. Ya, ada orang mengalami stres tuh karena kehendak Tuhan. Ya kayak begini toh, Daud tuh kan nggak mau toh. Lalu ketika Daud itu berhadapan, aduh ya dia dengan persoalan ini dia lari kemana, dia sampai dia tulis Mazmur, semua orang berikhtiar membunuh aku. Kemana aku harus lari Tuhan? Ya karena di sana aku ketemu musuh, di sini aku ketemu musuh, dan semua orang itu kok jahat kepadaku. Tapi ya Tuhan izinkan. Ada proses dalam hidup ini yang memang Tuhan izinkan.
Kita sudah bertanya, salahku di mana? Tidak ada salahmu. Tuhan bilang kau tidak ada salah, tapi aku izinkan itu terjadi. Tapi kan puji Tuhan kita ini belum mau dibunuh toh. Enggak dicari sama presiden Amerika toh. Masalah-masalahnya pasti cuma masalah-masalah biasa. Ya udah jalani aja, bersyukur aja. Paling cuma difitnah, cuma direndahkan, cuma begini. Belum. Ya, berbahagialah engkau kalau engkau menderita karena kehendak Allah. Ya, karena itu berarti mahkota kemuliaan akan diberikan kepadamu. Tapi apa yang Daud lakukan saudara ketika dia itu di dalam stres mengalami tekanan yang begitu berat. Ya, ada dua tekanan. Hari pagi ini saya bahas yang tekanan karena diizinkan Tuhan, nanti yang karena dosa. Mazmur 43 ayat yang kelima saudara. Di sana Daud berkata begini. Ya, dia bilang kepada dirinya sendiri. Kita harus tiru ini. Daud berkata begini, Mazmur 43 ayat yang kelima kita baca bersama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika engkau mengalami situasi yang berat karena tekanan yang karena kehendak Tuhan, dikatakan, mari kita tiru. Daud itu bilang kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan? Ingat saudara, orang pertama yang dapat menolong ketika kita dalam tekanan adalah diri sendiri. Jangan harap suami atau istrimu, tambah sakit hati kau. Ya, kita lagi tertekan, lagi ada masalah, berharap, mana suamiku ya, kok dia enggak belai-belai kepalaku sih? Tambah gondok. Kenapa? Karena perempuan sama laki-laki itu beda. Perempuan itu lebih pakai perasaan, laki-laki itu pakai logika. Makanya kita kalau ribut sama suami, kita nangis percuma, dia ngorok. Ya enggak ibu-ibu? Ya kau nangis sendiri kau sampai pagi, dia pengalaman pribadi ya. Dia ngorok, lalu kita sakit hati, ya. Lalu kita bilang besoknya, kamu tuh ya ndak ngerti perasaanku, ndak bakal ngerti karena laki-laki pakai lo. Dia gini, ya udahlah ada masalah selesai aja, tidur ngantuk ini. Kan logikanya begitu. Tapi perempuan, kenapa nggak dibelai ya? Ya ndak bisa. Orang pertama yang paling bisa menolong dirimu ketika engkau ada dalam stres yaitu diri kita sendiri. Nggak usah cari pendeta, ya, nggak usah telepon Pak Lukas, ya, apalagi Pak Lukas nggak usah saudara, nggak usah ya. Pak itu loh suamiku Pak, ya, nggak usah. Bu itu loh Bu Seli suamiku, ya. Kita juga pendeta cuma bisa bilang ya memang itu toh kita bisanya. Emang mau ngapa coba? Ya mau ngapa? Makanya saya selalu bilang tidak usah cari pendeta. Ya ibu-ibu datang, Bu suamiku itu loh selingkuh, pemarah, pemabuk, penjudi Bu. Saya mesti apa Bu Debbie? Ibu berdoa. Bu Debbie itu ya kalau ditanyain gitu cuma jawabnya berdoa. Ibu sih tidak rasa suamiku. Aku emoh rasa suamimu. Karena aku duwe suamiku dewe. Ngopo aku rasain suamimu? Rasa ono? Enak ay. Disuruh berdoa jawabannya, ibu sih enggak rasa suamiku. Coba kalau ibu rasa punya suami kayak punya aku. Omoh. Suamiku Daniel, aku mau rasa suamimu. Siapa dulu sing suruh kowe nikah? Dibilangi berdoa malah balik membantah. Salah nikah sama itu toh? Begitu saya Pak Lukas. Perlu ditiru itu Pak. Jemaat sekarang itu saya keras kepala batu, dikasih tahu enggak mau denger. Lah terus kita mau suruh cerai. Doa.
Ya memang cuma doa Bu. Masa cuma doa, ya udah kasih sianida. Maunya tuh pendeta tuh jawabnya gitu Pak. Iya pendeta itu ya jawabnya doa dan doa. Ya kan itu kan pilihanmu sendiri toh. Ya saya kalau udah jengkel saya jawab juga. Emang dulu saya yang suruh kau nikah? Doa Bu, doa. Doa itu apa? Duduk omong-omong dengan Allah. Nggak usah omong sama saya nggak bisa nanggung masalahmu. Cuma Tuhan yang bisa nanggung. Amin. Nama itu nama yang Saudara saya pelayanan, saya seminar hamba Tuhan di Tentena daerah Poso itu desa. Ketemu sama satu orang ibu. Bu saya mau bersaksi Bu. Kenapa? Suamiku itu penjudi, pemabok, selingkuh, tukang marah. Ya itu memang sudah paket komplit. Itu namanya suami spesial. Ya terus saya stres Bu tiap hari berantem. Ya sudah hampir mau cerai lah kami. Satu kali saya dapat khotbahnya ibu, saya ikuti mulai mesbah doa. Ibu tuh selalu ngomong ya. Ibu-ibu kalau suamimu gak bertobat doa. Menangkanlah suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Itu kata firman Tuhan. Lalu Bu satu saat saya cari firman itu saya dapat. Saya bilang gini, saya ketawa baca firman itu. Sedangkan dengan perkataan saja suamiku tidak tobat-tobat. Ayat ini bilang, hai istri-istri, jika ada suamimu yang tidak taat pada firman, menangkanlah dia tanpa perkataan hanya dengan Karena memang seringkali mulut kita ini loh ibu-ibu yang bikin suami tidak bisa tobat. Ternyata yang harus tobat siapa? Mulutnya ibu-ibu itu ya harus dibungkem. Karena benar Alkitab bilang mending tinggal dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada tinggal serumah dengan istri yang cerewet dan tukang bertengkar. Bayangkan loh bapak-bapak, jadi kau pergi saja ke hutan Alaska sana cari beruang. Kalau istrimu cerewet dan suka ngajak bertengkar, sana pergi ke Alaska sana. Bayangkan Alkitab bilang lebih baik tinggal sama beruang daripada tinggal serumah dengan perempuan yang cerewet dan tukang bertengkar. Berarti memang wanita itu yang cerewet lebih parah daripada. Coba lihat wanita di sampingmu, beruang atau bukan? Biasa aja tuh ketawanya ya. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Saudara, akhirnya dia bilang, aku mau praktekin ini ayat. Aku mau lihat bener ndak ayat ini berkuasa. Biasanya suaminya pulang berantem soal abu rokok. Suaminya kan merokok. Dia banting asbak. Ini loh abu rokok, kamu tuh merokok di luar. Dia baru mau marah, dia ingat. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Dia lap itu abu rokok dalam nama Yesus. Besok suamiku ndak merokok lagi dalam nama Yesus. Suaminya lihat kok istriku ini berubah ya. Dia doa puasa. Tuhan ubah suamiku. Aku ndak mau ngomong Tuhan. Aku cuma mau curhat sama Tuhan. Hari pertama dia puasa, hari kedua. Berapa minggu dia puasa, suaminya kerasukan malam-malam. Tiba-tiba bangun, teriak-teriak. Rokok mana? Rokok. Istrinya bilang, ini pasti bukan suamiku. Ambilin, dia tunjuk saudara, ternyata di semua sudut rumah itu ada rokok. Istrinya bilang, aduh Bu, dia simpan rokok di bawah vas, dia simpan rokok di bawah bantal, dia simpan itu rokok. Makanya yang masih merokok bertobat kau, setan itu. Kau dirasuk setan. Akhirnya saudara bener, istrinya ambil, dia bawa di depan suaminya. Ya, dia remet-remet saudara itu rokok nih loh, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau. Nama itu nama yang berkuasa. Suamiku dilepaskan dari ikatan rokok. Lalu suaminya matanya merah ngomong ke istrinya, kamu gak usah lagi dengar khotbah, gak usah dengar YouTube, gak usah dengar pendeta. Pendeta itu pembohong. Itu setan saudara. Ya, dia bolak-balik. Yang benar dibilang bohong, dia yang benar. Istrinya bilang, ini bukan kau, dalam nama Yesus aku tengking kau. Akhirnya suaminya jatuh,
Istrinya bilang puji Tuhan. Besok masih merokok lagi, belum lepas. Tapi istrinya tahan mulutnya. Dia lap abunya dalam nama Yesus, suamiku enggak merokok. Aku percaya Tuhan, peperangan ini mulai terjadi. Berapa hari kemudian suaminya pulang, jatuh saudara di rumah. Enggak sadarkan diri kayak orang kena serangan jantung. Istrinya teriak, "Pak bangun Pak, dalam nama Yesus." Dia bangun. Ya, dia ngorok kayak orang kerasukan. Istrinya bilang, "Bangun Pak, bangun. Pak berseru Pak dalam nama Yesus." Matanya langsung nyala, dia bilang, "Enggak bisa. Aku enggak bisa ngomong dalam nama Yesus." Tuh, nama Yesus tuh berkuasa. Jadi kalau ada pendeta yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, nama Yesus itu bukan nama. Coba saudara doakan orang kerasukan, bilang dalam nama Joni atau Bambang. Coba, enggak bisa saudara. Ya, saya pernah coba doakan orang kerasukan dalam nama Daniel. Ketawa dia. Tapi waktu dalam nama Yesus menggelepar dia, panas saudara. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ya. Akhirnya saudara, suaminya bilang, "Aku enggak bisa ngomong Pak dalam nama Yesus." Bisa, lama sudah enggak bisa keluar dari mulutnya ngomong Yesus. Akhirnya ketika didoakan istrinya, suaminya teriak, "Dalam nama Yesus." Sadar dia. Saudara tahu, sejak hari itu berhenti rokok, berhenti minum, berhenti mabok, berhenti judi, berhenti bersinah. Waktu saya seminar hamba Tuhan di Tentena, mereka berdua sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Amin. Makanya tolong dirimu sendiri dulu, duduk di kaki Tuhan. Bilang sama dirimu, "Hei jiwaku, kenapa kau stres? Percayalah kepada Tuhan. Jangan stres, hai jiwaku." Amin. Ngomong di kaca sama dirimu. Nggak usah curhat sama orang, tambah stres kau. Masalahmu jadi cerita kemana-mana. Ngomong sama dirimu. Daud berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalamku? Pujilah Tuhan." Yang kedua saudara, setelah engkau berkata kepada dirimu sendiri, dia bilang, "Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." Kuatkan imanmu, berharap pada Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan. Dia bilang, "Sebab aku bersyukur lagi kepadanya." Jangan pernah berhenti bersyukur ketika engkau dalam keadaan tertekan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti bersyukur. Nyanyi saudara, nyanyi. Ya, percaya. Percaya saudara, katakan pujian, apapun yang kau bisa nyanyikan, nyanyi dari mulutmu, jangan berdiam diri. Karena kita sedang berperang, amin. Ya, perkatakan, dulu saya sering saudara, aduh mau jatuh tempo ini gak ada duit ya. Iblis sudah menteror di pikiran, besok kamu gak bisa bayar gini. Ya saya nyanyi, "Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku." Setan ngomong, menghibur diri. Enggak apa-apa, setan akan tuduh. Ngapain lu menghibur diri? Mana pertolongan? Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Iblis bilang, apa iya? Tapi kau harus lawan supaya jiwamu tuh kuat. Berharap kepada Tuhan dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh percaya. Apa yang terjadi saudara? Daud memenangkan pertarungan imannya. Terbukti waktu Daud dapat kesempatan untuk bunuh Saul. Saul tertidur nyenyak di depan gua. Saul tertidur itu dalam rangka dia lagi cari Daud, mau bunuh Daud. Tiba-tiba dia tertidur di depannya Daud dengan senjatanya. Lalu anak buahnya Daud bilang begini, "Bos, firman Tuhan terjadi. Tuhan datang menyerahkan musuhmu di depanmu. Aku ambil tombaknya, kau tusuk dadanya pakai tombak itu." Daud bilang, "Aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau membuat tanganku kotor oleh darah orang yang diurapi Tuhan." Wow, itu tanda Daud menang terhadap jiwanya. Dia tidak mau bunuh Saul. 2 kali loh dapat kesempatan bunuh. Dia bilang, "Gak usah, ambil aja pedangnya, gunting jubahnya." Besoknya Daud teriak, "Saul, aku mengasihi engkau. Ini senjatamu.
Ini ujung jubahmu. Tadi malam kalau aku mau bunuh kau bisa. Tapi aku menghormatimu sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud menang terhadap orang yang menang terhadap jiwanya, saudara. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Amin. Sakit hati capek loh saudara. Hidup ini sudah berat, sudah pahit. Kau minum lagi kopi pahit, makan sayur pare. Terus kau lagi kepahitan, tambah pahit hidupmu saudara. Sudahlah, amin. Dibikin manis aja. Ya, ndak usah kepahitan. Kita percaya semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Saya undang para imam musik. Mari saudara, ketika tekanan itu Tuhan izinkan terjadi, tidak usah takut. Pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita benar percaya kekuatan itu datang dari Tuhan. Jadi ketika hari ini engkau sedang tertekan, engkau nggak temukan salahku itu apa ya? Nanti ibadah kedua saya akan kasih tahu stres akibat dosa. Ya, kenapa saya salah Tuhan? Kenapa saya tidak ada salah? Ingat, bilang sama jiwamu, hai jiwaku, kenapa kau tertekan? Hai jiwaku, berharaplah pada Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.